Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di official SMP Muhammadiyah bersama Ibu Hesti Masumaren Horan dalam mata pelajaran Seni Budaya. Ya, ini adalah pertemuan kedua kita, masih dengan materi modul ketiga kita, yaitu bernyanyi secara unisono. Iya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang teknik vokal dalam bernyanyi. Jadi ada teknik yang biasa dipakai para penyanyi atau orang yang akan menyanyi di dalam sebuah nyanyian. Jadi tekniknya apa saja sih? Iya, jadi sebelum kita bahas tentang tekniknya, Ibu ingin bertanya dulu. Kalian pernah menonton acara pencarian bakat di televisi atau tidak? Ya, kalau pasti pernah ya. Kalian pernah menonton TV, kalian pasti pernah melihat orang bernyanyi di televisi. Ada beberapa ajang pencarian bakat di televisi yang sudah sangat banyak sekali. Nah, di dalam pencarian bakat itu, ketika ada peserta yang bernyanyi, pasti ada dewan juri yang menilai, ya kan? Jadi pada saat peserta itu sedang bernyanyi, sedang membawakan sebuah lagu, selesai itu dewan juri akan mengomentari. Nah, biasanya ada istilah-istilah yang dikeluarkan dari dewan juri ini. Contohnya seperti kejelasan ucapan, kebenaran pemenggalan ucapan pada kalimat lagu, atau juga sikap dalam bernyanyi, dan juga kemampuan menyanyikan nada tinggi dan nada rendahnya. Nah, ini adalah teknik-teknik yang biasa disebutkan oleh dewan juri. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas 3 teknik yang biasa dipakai di dalam bernyanyi, yaitu ada artikulasi, ada frasering, dan yang ketiga itu ada intonasi. Iya, yang pertama adalah artikulasi. Menurut Wikipedia, artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa demi kata yang baik, benar, dan jelas. Area artikulasi terbentang dari bibir luar sampai pita suara, di mana fonem-fonem ini terbentuk berdasarkan getaran pita suara disertai perubahan posisi lidah dan semacamnya. Ya, jadi artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Ya, ini ada contoh dari artikulasi. Jadi artikulasi itu adalah ketika kita bernyanyi A, I, U, E, dan O itu harus jelas. Jadi kalau kita bernyanyi balonku ada 5, ya kita harus mengucapkannya dengan jelas. Tidak seperti yang mulutnya tertutup sehingga apa yang kita nyanyikan itu tidak terdengar dengan jelas, gitu ya. Jadi kalau bilang A itu mulutnya dibuka lebar, gitu ya, seperti menganga, atau kalian lagi mau makan mulut kalian terbuka A. Nah, itu. Selanjutnya huruf I itu kalian tersenyum, I gitu, tersenyum, bibirnya merekas sehingga kedengaran bunyi I. Selanjutnya ada huruf U itu bibir kalian agak sedikit dimajukan, atau huruf O itu seperti burung hantu, atau kalian bulatkan bibir kalian. Nah, huruf E itu seperti kalian senyum tetapi agak lebar. Kalau tadi I itu senyumnya sedikit aja, tapi kalau E agak merekah. Jadi pada saat kalian bernyanyi A, I, U, E, O itu harus jelas. Nah, itu yang dinamakan dengan artikulasi. Ya, di sini kita contohkan ya. Na, ka, la, ra, ya, dia hampir sama tetapi berbeda. Jadi jangan sampai orang dengarnya itu semuanya itu sama, padahal kita mengucapkannya itu dengan jelas sehingga orang lain bisa, oh iya ini nih berbeda, seperti itu. Jadi nana, kakak, lala, rara, ya. Jadi lidah kita itu pasti menyesuaikan. Nana, kakak itu lidah kita berbeda.
Dari kakak ke lala itu lidah kita juga berbeda. Dari lala ke rara berbeda juga. Jadi suara itu bisa ditentukan itu melalui pergerakan atau perubahan dari lidah. Ya, selanjutnya ini adalah frasering. Nah, dalam teknik vokal yang dimaksud dengan frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini diperlukan agar pendengar tidak salah mengartikan maksud dari kalimat yang ada. Nah, frasering, pemenggalan. Jadi dalam satu nyanyian ketika kita bernyanyi, ada satu kata atau kalimat yang ketika kita nyanyikan kita harus penggal. Nah, di sini Ibu kasih contoh, ada satu nusa satu bangsa. Ya, adik-adik bisa lihat di situ. Dari kata satu itu dipenggal menjadi satu, gitu. Jadi dibacanya satu. Kenapa dibahasnya tentang frasering atau pemenggalan? Jadi ketika kita nyanyi itu bacanya satu. Beda cerita kalau kita penggalnya menjadi satu. Jadi nyanyinya nanti akan berbeda dan orang itu akan bingung. Hah? Itu apa sih maksudnya? Seperti itu. Jadi ketika kita ada satu kata yang akan kita penggal, ada baiknya kita penggalnya itu dengan baik. Seperti itu. Jadi satu nusa, satu bangsa, gitu. Nah, ketika kata itu tidak kita penggal dengan baik, maka ketika orang mendengarnya, apa sih tadi? Dia nyanyi apa sih? Kata apa sih tadi? Kok kedengarannya aneh? Nah, pandangan-pandangan orang inilah bisa muncul dari frasering kita, dari pemenggalan yang kita lakukan pada saat kita bernyanyi. Seperti itu. Yang terakhir, di sini ada intonasi. Nah, intonasi ini adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Ya, tinggi rendahnya nada. Berarti pada saat kita bernyanyi ada nada yang harus tinggi, ada nada yang datar, dan juga ada nada yang harus kita rendahkan. Jadi tidak dari awal sampai akhir kita nyanyi dengan nada tinggi, atau juga dari awal sampai akhir kita menyanyikan dengan nada yang datar atau menyanyikan dengan nada yang rendah gitu. Jadi ada bagian kayak satu nusa, harus ada tingginya, harus ada rendahnya. Satu bangsa. Nah, seperti itu. Jadi intonasi ya, ini adalah bagian yang harus kita perhatikan, teknik yang harus kita perhatikan, karena intonasi ini merupakan salah satu teknik yang paling penting di dalam sebuah nyanyian pada saat kita bernyanyi. Seperti itu ya. Di sini Ibu kasih satu contoh, bisa adik-adik perhatikan dengan baik di situ. Ini adalah tanda-tanda. Jadi tanda-tanda dalam sebuah nyanyian ya. Ada berhenti sebentar, berhenti lama, intonasi naik, intonasi turun, dan juga intonasi datar. Ya, materi kita cukup sampai di sini. Ibu sudah membahas 3 dari teknik, yaitu ada artikulasi, frasering, dan juga intonasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa sedikit bermanfaat buat kalian dan memberikan inspirasi ketika kalian akan bernyanyi. Ya, ini adalah